ini itu kita akan bahas tentang terutama ini ya, kita mengulang sedikit tentang sistem perpipaan sederhana, kemudian kita akan demonstrasikan beberapa solusi menggunakan Excel maupun menggunakan program. Sudah ada yang mendownload dan membuka Excel dan itu program EPANET yang ada di Google Classroom. Nah, yang belum nanti bisa mengikuti kuliah hari ini lalu bisa mencoba sendiri ya. Jadi kita ternyata bisa menggunakan Excel untuk cari solusi dari sistem perpipaan itu untuk menghitung beberapa parameter penting di sana. Memang kita akan coba dengan sistem yang relatif sederhana, tetapi nanti mungkin di pekerjaan yang sebenarnya pasti jaringannya akan lebih kompleks, dan dengan modal yang ada, dengan pengetahuan yang Anda punya, itu mudah-mudahan Anda bisa gunakan di dalam praktek yang sebenarnya ya, karena program EPANET ini juga digunakan oleh visi ya, meskipun merupakan program yang tidak terlalu tidak komersial begitu ya, tetapi bisa menghasilkan hasil perhitungan yang cukup baik. Ya. Jadi ini yang kita bahas hari ini. Nanti setelah review sedikit mungkin baru kita ambil presensi ya. Ya, mungkin sebagai review sekali lagi saya tekankan bahwa dalam mencari solusi itu kita selalu persamaan energi ya, yang seperti di persamaan nomor 1 ini, di mana persamaan energi di sini adalah persamaan yang masuk, dan di sana mencakup persamaan Noe yang di sana juga dimasukkan unsur untuk pompa, turbin, kemudian ada head loss dan ada minor loss ya. Mana head loss dan minor loss ini adalah rugi-rugi yang ada dalam sistem perpipaan ya, karena adanya friksi dan juga karena adanya fitting, sambungan. Kemudian dari persamaan energi ini kita bisa atur ulang, kita sederhanakan seperti dalam persamaan yang di bawahnya, yaitu dalam persamaan Word ya, dan di sini kita tidak mengkonsider dulu pompa dan turbin ya, jadi kita hanya mengkonsider energi dari tekanan, energi kinetik, kemudian juga energi potensial ya, dan rugi-rugi. Kita atur ulang seperti dalam persamaan dua untuk mencari head pump. Nah, kemudian dari pikiran ini kita lebih lanjut sederhanakan, kita definisikan A besar ya. A besar itu adalah P per gamma plus Z2 ya. Jadi ini yang sebelah ini adalah H besar 2 atau H2 dan H1 ya. Jadi pada dasarnya H2 itu adalah energi potensial di titik kedua, dan yang H1 adalah energi potensial di titik pertama ya. Jadi di sini rumus ini kita gunakan untuk menghitung kekuatan pompa ya, yang kita gunakan untuk memompa fluida ya dari potensial yang lebih rendah P1 ke potensial yang lebih tinggi di P2 ya. Apakah potensinya itu disebabkan karena ada perbedaan tekanan, ada perbedaan ketinggian ya Z ya, atau dua-duanya bisa saja ya, tekanannya berbeda, kemudian ketinggiannya juga berbeda, maka energi potensial di titik 2 dan 1 itu adalah merupakan gabungan dari
energi potensial tekanan P dan energi potensial karena posisi lokasi Z, ya. Nah, kemudian selain delta dari energi potensial, kita juga perlu memperhitungkan rugi-rugi yang disebabkan oleh friksi berupa head loss dan juga rugi-rugi oleh pitting atau minor loss. Nah, sehingga kita dapatkan persamaan untuk menghitung kekuatan pompa seperti ini, ya, di rumus nomor 3. Nah, kemudian untuk menghitung head loss di dalam sistem sendiri kita bisa prediksi, ya, dan dengan kita hilangkan dulu pompanya, di sini kita bisa ketahui bahwa head loss dalam sistem ini adalah seperti dalam persamaan nomor 4. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan ini merupakan dasar, ya, dari rumus yang kita gunakan dalam mega fluida, ya. Oh ya, saya mungkin lupa dan ini sudah kita bahas juga minggu lalu bahwa di sini kita untuk penyederhanaan, ya, kita mengabaikan dulu energi kinetiknya. Ya. Untuk dalam praktek apabila V ini cukup besar, kemudian terdapat perbedaan kecepatan yang cukup besar, tentu energi kinetik harus dipertimbangkan. Tetapi karena V ini cukup kecil dan juga perbedaannya juga kecil antara V2 dan V1, sehingga untuk penyederhanaan kita berikan. Kemudian sudah didiskusikan dulu bahwa penyederhanaan ini tentu akan, tapi errornya itu tidak terlalu signifikan, ya, dan manfaat dari penyederhanaan ini tentu akan lebih besar dibandingkan kalau kita mengconsider energi kinetiknya, gitu. Nah, kemudian mengenai bahwa rugi-rugi atau losses ada dua macam, ya, head loss dan loss. Misalnya seperti itu. Nah, untuk HL dan HM Anda sudah sangat hafal barangkali sekarang. Nah, untuk menghitung faktor friksi sendiri ada perumusan Darcy-Weisbach, ya. Tapi memang perumusan Darcy-Weisbach ini harus melakukan iterasi, ya, kadang-kadang kita harus iterasi sehingga dalam teks yang sebenarnya kadang kita menggunakan perumusan lain, ya, dan biasanya kita bisa menggunakan rumus yang di bawah ini, ya, itu sebagai simplifikasi karena perhitungan F yang menggunakan rumus yang kedua ini tidak melibatkan iterasi, gitu, ya. Jadi di dalam hitungan ini kita mungkin menggunakan perumusan yang kedua ini, ya. Ini rumus dari chain. Nah, nanti akan lihat juga apa perbedaannya, seberapa signifikansi antara menggunakan rumus Darcy-Weisbach dan menggunakan perumusan dari chain, gitu, ya. Nah, kemudian ini ada hasil dari diskusi kita minggu yang lalu, ya, di mana kita mendefinisikan resistensi dari satu jaringan, ya, yang merupakan akumulasi dari rugi-rugi akibat friksi dan akibat adanya sambungan atau fitting yang diekspresikan sebagai R, ya. Rumusnya seperti itu, sehingga Piezometric head loss itu bisa direpresentasikan lebih sederhana sebagai 1 minus H2 sama dengan R G kuadrat, di mana G adalah debit aliran dan R adalah resistansi dari jaringan.
atau dari pipa. Nah, kemudian kita juga belajar sudah mengenai pompa, ya, terkait dengan daya pompa, di mana daya pompa adalah daya yang diperlukan sehingga kita bisa mengalirkan fluida dari potensial yang lebih tinggi. Nah, di sini dicontohkan dari A ke B, dan kemudian juga bisa mengatasi rugi-rugi friksi dan fitting. Ya. Tentu tanpa adanya pompa kita tidak bisa memindahkan fluida dari A dan B. Ya. Kalau sebaliknya dari B ke A bisa, dari A ke B, dari potensial yang lebih rendah ke yang lebih tinggi tentu memerlukan energi, dan energinya ini dirumuskan sebagai gamma dikalikan flow rate dikalikan total head, isometric head, dibagi dengan efisiensi dari pompa itu sendiri. Dan kemudian kalau kita lihat dari grafik, ya biasanya sistem itu digambarkan sebagai yang di bawah ini. Ya, ini adalah rumus isometric head dari sistem, ya, dan isometric head dari pompa itu yang atas, ya, bentuknya seperti ini, yang kurva atas ini, sehingga pada dasarnya kekuatan pompa itu akan menurun, ya, isometric head yang bisa diberikan itu akan menurun dengan semakin besarnya Q atau semakin besarnya laju aliran. Nah, oleh karena itu kita akan harus menyesuaikan, ya, antara resistansi dari sistem atau isometric head dari sistem dengan isometric head dari pompa. Dan untuk sistem yang ada dan pompa yang ada biasanya bisa ditemukan satu titik equilibrium atau kesetimbangan, di mana di situ aliran yang diinginkan sejumlah Q itu bisa diberikan atau bisa dilayani oleh si pompa itu sendiri. Ya. Nah, jadi aliran sebesar QD atau demand flow rate, ya, QD itu bisa dilayani dengan kekuatan pompa sebesar HD atau demand head. Dan kekuatan pompa itu seringkali direpresentasikan dalam bentuk persamaan kuadrat, ya, seperti HP sebagai fungsi dari Q, A0 plus A1 dikalikan Q ditambah A2 dikalikan Q kuadrat. Nah, A0, A1, dan A2 adalah merupakan koefisien yang akan diberikan oleh si pembuat pompa itu sendiri, gitu ya. Jadi di titik ini, di titik tipe ini, HP yang atas, HP dari pompa harus match dengan P dari sistem. Ya. Jadi kalau ini adalah untuk pompanya, dan ini adalah sistemnya, ya. Artinya sistem seperti itu. Oke, reviewnya sebagai pengingat saja sebelum kita ke topik hari ini, ya. Baik, sebelum kita melangkah ke materi, mungkin kita presensi dulu, ya. Ya, sudah cukup banyak yang hadir. Jadi kita dari Aflia ada, Aflia. Suara saya bisa terdengar dengan jelas, ya? Bisa. Ya, ya, terima kasih. Aflia ada? Belum ada? Alda? Alda hadir, Pak. Oke. Alviola? Amir?
Hadir, Pak. Oke, Angelini. Mohon maaf, Hadir, Pak. Pak. Alviola hadir, Pak. Mohon maaf, Pak. Alda hadir, Pak. Aflia juga hadir, Pak. Oh ya. Baik. Nisa, Hadir, Pak. Rina, Hadir, Pak. Asror, Hadir, Pak. Bayu, Hadir, Pak. baik. Citra, Hadir, Pak. Dominik, Hadir, Bapak. Zikri, Elsinta, Hadir, Pak. Faiza, Hadir, Pak. Hamam, Hadir, Pak. Ibnu, Ikon, ya. Ira Palupi, Hadir, Pak. Izatu, Hadir, Pak. Muhammad Arvin, Muhammad Fakih, Nenun, Ini Rusadi, Nanang hadir, Pak. mana ada? Fendi Rusadi, Farhan, Farhan lagi ada kendala, Pak. oke. Fendi, Rafinda hadir, Pak. Hadir, Pak. Zena, Zena hadir, Pak. Mohon maaf, Pak, untuk Ibnu Itkan hadir, Pak. Tadi habis dari toilet, Pak. oh ya, ya kita ikon. Pak, untuk Zikri juga hadir, Pak. Tadi habis dari toilet. Permisi, Pak. Baik, nanti Hadir, Pak. Pak Husen. Iya, Pak. Oke. Baik, kita lanjut ya ke materi untuk hari ini. Cukup padat sehingga kita akan cepat saja. Jadi kita akan membahas tentang jaringan perpipaan menggunakan metode yang disebut dengan metode Hardy-Cross. Jadi memang metode ini dulu dipropos atau diperkenalkan oleh Hardy-Cross, seorang insinyur Jerman, gitu ya, dan juga seorang dosen. Ya. Nah, jadi di dalam metode Hardy-Cross ini langkah-langkahnya adalah seperti ini. Jadi ketika kita mendapatkan persoalan berupa satu jaringan perpipaan, itu pertama kita Bapak, mengasumsi ya. sebelumnya izin mohon maaf, Pak, setelah Oh, lihat ya. kolom chat Fendi Rusadi ada hadir, Pak. Beliau ada kendala mikrofon, Pak. Mohon maaf. Oke. Ya, terima kasih. Fendi ada ya. Oke, kembali ke sini. Jadi langkah-langkah yang diperlukan adalah seperti ini. Kalau kita mendapatkan satu jaringan, itu kita harus pertama mengasumsikan distribusi dari alirannya. Ini yang pertama, asumsi ya, si awal. Nah, kemudian
setelah kita asumsikan Q-nya, maka karena kita sudah tahu R-nya, kita bisa menghitung head loss, ya, head loss awal, head loss sementara. Nah, kemudian dari head loss yang sudah kita hitung untuk seluruh jaringan, ya yang biasanya kita bagi dalam loop, itu kita hitung total head loss-nya, ya, untuk di loop tertentu, untuk semua loop juga. Nah, kemudian selain itu kita juga perlu menghitung total dari resistensi pipa atau resistensi jaringan dengan rumus bahwa sigma R itu adalah sigma dari N dikalikan R dikalikan Q dikalikan N minus 1. Nah, di sini nilai N yang digunakan itu adalah 2 kalau kita menggunakan rumus atau perumusan versi WISPA, perumusan energi versi WISPA. Jadi N biasanya 2 ya. Jadi, sama ketika kita menghitung sigma H atau total R itu adalah sigma dari R dikalikan Q pangkat N. Jadi N-nya adalah 2 juga. Jadi N yang di sini dengan N yang di sini itu sama. Kemudian kita hitung total R untuk setiap loop-nya. Dan kemudian setelah tadi total head loss dan total R itu kita hitung, kita bisa hitung koreksi. Karena yang awal tadi itu kan masih distribusi aliran ya. Q-nya itu masih asumsi awal. Kita hitung koreksinya, kemudian koreksi ini kita tambahkan ke Q yang awal tadi, dan apabila nanti delta Q-nya masih besar, kita akan hitung lagi, kita akan kembali ke langkah 2 dan seterusnya, sehingga delta Q yang dihasilkan atau selisih dari debit yang dihasilkan itu lebih kecil dari error maksimum yang kita harapkan. Ya, ini sama mungkin artinya secara ide sama dengan yang sudah dikerjakan menggunakan Excel di PR yang lalu. Maksimum errornya berapa itu nanti tergantung di persoalannya, dan biasanya delta Q itu harus lebih kecil dari 100.000 atau 0,01. Tapi tergantung ke soalnya nanti ya. Umumnya adalah delta Q lebih kecil dari 0,01. Nah, setelah delta Q ini mencapai lebih kecil dari 0,01, maka Q atau distribusi aliran itu bisa dikatakan distribusi aliran final. Jadi merupakan hasil akhir dari perhitungan, dan perhitungan bisa berhenti. Ya, kira-kira prosedurnya seperti itu. Tapi nanti kita akan sambil saja ya. Saya sudah distribusikan tadi file set di chat juga, dan di sini kita diberikan contoh persoalan seperti ini ya, di mana ada satu jaringan ketipaan yang mungkin sedikit lebih kompleks dari apa yang kita bahas kemarin-kemarin ya. Jadi jaringan ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini ada node, ada beberapa titik ya, begitu. Oke, sebentar. Jadi untuk mempermudah dan tanda ya, misalnya di sini adalah titik 1, ya. Kemudian di sini adalah titik atau node kedua, di sini node ketiga, di sini node keempat.
4 ya. Penomorannya seperti apa itu sebetulnya bebas saja ya. Kita bisa memberikan penomoran seperti apa ya. Kemudian setelah kita tentukan nodenya, di sini kita sudah tahu R-nya ya. R adalah resistansi pipa, jadi R yang di sini itu sama dengan R yang ada di dalam rumus ya. Hanya saja mungkin di soal ini dia R-nya menggunakan R kecil ya. Itu sudah diberikan. Jadi untuk segmen pipa 1, 2 itu dari 1 ke 2 R-nya 1, dari 2 ke 3 R-nya 2, kemudian dari 3 ke 4 itu R-nya 5, dan dari 1 ke 3 R-nya 3, dan dari 1 ke 4 R-nya 6. Jadi ada di sini sudah menghitung R, tidak diberikan diameter dan panjang, kemudian Anda harus menghitung friksi, ya ini lebih sederhana. Jadi Anda langsung diberikan nilai R-nya. Nah, kemudian di sini kita diberikan nilai supply-nya dan demand-nya. Jadi panah yang masuk ke sistem supply atau aliran masuk, sedangkan panah keluar ini adalah demand. Jadi kita ada demand dan 1 supply ya. Jadi yang harus diperhatikan di sini bahwa jumlah dari supply itu harus sama dengan jumlah dari demand ya, untuk konservasi massa ya. Tidak mungkin jumlah dari supply tidak sama dengan jumlah demand ya. Kita harus pertama pastikan itu dulu. Nah, di sini kita tahu supply-nya ada 100 dan demand-nya ada dari nomor 1 sini ada 20, kemudian di nomor 2 ini ada 50, dan di nomor 3 ini ada 30 ya. Sehingga supply sudah sama dengan demand, sehingga tidak ada masalah di debit di poin 1, 2, 3, dan 4 ini. Nah, kemudian kita juga perlu menentukan loop-nya. Jadi di sini loop itu sebetulnya ada 2 loop ya, ada 2 siklus ya. Yang loop pertama adalah ini loop dari 1, 3, dan 4 ya, seperti di dalam aliran listrik atau sirkuit. Nah, ini adalah 10, 1, 3, dan 4, dan ini kita bisa berikan nama misalnya loop 1. Apakah boleh saya loop satunya yang di sini ya? Boleh saja, nggak apa-apa. Kalau loop satunya mau di sebelah sini, loop 2-nya di sini, apa? Ini ada 2 loop. Loop 1 adalah yang di bawah ini, ya. Karena merupakan satu siklus tertutup, ya. Kemudian yang di atas ada loop 2, yang merupakan juga siklus tertutup, ya. Dari 1, 2, 3 ke 1 lagi, itu adalah loop 2. Jadi sudah kita tentukan loop-nya, lalu kita tentukan putarannya, ya. Apakah kita akan menggunakan perputaran searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam, gitu ya. Jadi kita akan menggunakan sistem jarum jam saja. Maksudnya adalah putaran ini yang arah begitu ya, itu adalah positif, gitu ya. Kemudian juga di loop 2 kita akan menggunakan bahwa perputaran yang arahnya seperti ini adalah perputaran positif. Ya. Jadi konvensinya seperti itu. Boleh nggak saya menggunakan arah berlawanan arah jarum jam sebagai positif? Boleh saja. Mungkin saja nanti Anda yang penting adalah konsisten, gitu ya. Oke. Nah, setelah kita tentukan loop-nya, ya,
maka kita lalu bisa tentukan, nah kita belum tahu nih, dari 4 ini arahnya kemana dan berapa itu. Kalau arah mungkin kita bisa perkirakan, tetapi berapanya itu belum tahu, sehingga bisa kita perkirakan terlebih dahulu ya. Nah, kita tahu bahwa supply-nya ini ada 100, dan 100 ini terbagi ke 2 segmen. Pertama adalah segmen 14, dan yang kedua adalah segmen 34 ya. Tentu sebagian akan mengalir ke sana, ke atas ya. Kita asumsikan begitu dulu ya, dan sebagian mengalir ke sana, ke sebelah kanan dari titik 4. Nah, kalau sudah seperti ini, maka nanti di dalam perhitungan ya, karena titik arah dari 4 ke 1 ini sama dengan loop, sehingga nanti bit yang ke arah sini adalah positif gitu ya, sedangkan arah yang dari 4 ke 3 ya, dari 4 ke 3 karena dia berlawanan dengan loop ya. Nah, di sini kan arah loopnya berarti ke sana, ya kan? Nah, sehingga dia nanti akan bernilai Q negatif begitu ya. Jadi itulah yang perlu diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian kita bisa menentukan nilai laju aliran untuk masing-masing segmen ini. Nah, karena ini ada 100 yang masuk dan ada 2 cabang, maka kita bisa tebak awal ya. Kita bisa tebak di sini bahwa aliran yang ini adalah sekitar 50 gitu ya, yang ke sana adalah juga sekitar 50 ya. Nah, ini sebagai nilai awal saja. Jadi itu untuk apa namanya awalnya. Nilai lain bisa, misalnya di sini misalnya Anda asumsikan bahwa untuk aliran dari 1 ke 4 ini adalah 70 gitu ya. Misalnya ke arah sana itu 70. Dan ke arah ini ya, ke 43 ini adalah 30. Silahkan ya. Nah, kemudian asumsi lain misalnya 30 yang sama dengan yang ke sana juga boleh ya, silakan. Jadi namanya juga asumsi awal, Anda bebas untuk menentukan ya. Nah, kemudian setelah kita asumsikan itu di loop 1, bagaimana dengan aliran dari 1 ke 3 di loop 1 itu ya. Nah, kita asumsikan misalnya aliran yang ke sini adalah misalnya sebesar 25 misalnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa yang masuk ke cabang 41 ini adalah 70 ya, dan yang keluar ini adalah 50, kemudian yang ke sebelah kanan ini adalah 25 ya, yang ke arah poin atau titik 3 ini 25. Sehingga kita tahu kirakan bahwa aliran dari 1 ke 20 dikurangi 20 dikurangi 25 ya, 70 dikurangi 25 ya. Jadi mungkin dari 1 ke 2-nya ini adalah juga 25 gitu. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian karena kita tahu yang keluar dari titik 2 adalah
50, sedangkan umpan dari titik 1 adalah 25, umpan dari titik 3 juga kita bisa asumsikan juga sekitar 25. Nah, ini adalah tebakan awal dari yang kita asumsikan. Nah, sekali lagi nanti pada saat memasukkan ke dalam spreadsheet, perhatikan bahwa di loop 2 arahnya adalah juga harus sama dengan loop 1, searah jarum jam adalah arah positif, sehingga nanti aliran ini adalah negatif, ya. Kemudian aliran ini juga negatif, sedangkan aliran ini adalah positif, ya, karena aliran positifnya adalah ke arah sama, gitu ya. Ini aliran positifnya dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1 lagi itu adalah, sehingga ketika aliran 1,3 ini adalah ke bawah, maka dia berlawanan dengan arah, sehingga nanti kita harus memberi tanda bahwa arah itu adalah negatif. Jadi perumusan awal itu sudah selesai, ya. Kita sudah beri nama model-modelnya, model 1, 2, 3, dan 4. Kita sudah tahu aliran masuk dan aliran keluarnya di model berapa saja. Kemudian kita sudah tentukan arah loop, ya, arah loopnya seperti apa, dan apa. Kita juga sudah ketahui juga perkiraan awal dari aliran ada. Nah, dari desain yang seperti ini kita akan masukkan ke dalam program atau dalam Excel-nya, ya. Jadi jangan lupa bahwa ketika Anda diberi persoalan, Anda harus gambar lagi, ya. Anda harus gambar lagi persoalannya apa, kemudian nilai-nilai yang diketahui itu apa saja, dan kemudian yang ditanyakan apa, ya. Sehingga itu nanti di dalam ujian mestinya juga bisa seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau ya mungkin kita lanjut, ya. Jadi dari contoh 1 ini mungkin, ya. Jadi kita pindah ke Excel. Kalau Anda mau mengerjakan bersama-sama juga apa-apa. Nah, nanti atau Anda mengikuti dulu baru Anda coba sendiri juga silakan, ya. Oke, sudah muncul, ya, Excel-nya di layar Anda, ya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Nah, ini dari asumsi awal, ya. Jadi di Excel-nya kolom-kolomnya seperti ini. Ini sudah saya siapkan, ya. Di mana di situ ada kolom untuk iterasi, kemudian loop, kemudian ada segmen IPA, kemudian ada N, ya, ingat N-nya tadi adalah 2, kita akan masukkan R di sana, kemudian kita asumsikan key, ya, untuk loop awal, dan kita hitung R dari R dikalikan key dikalikan nilai absolut dari key, ya. Mengapa bukan key kuadrat? Karena di sini kita perlu memperhatikan tandanya juga, ya. Karena kalau key kuadrat nanti semuanya positif, sedangkan di sini kita perlu mengetahui apakah aliran tersebut positif atau negatif.
sesuai dengan arah loop atau berlawanan dengan loop, sehingga kita perlu membuat perhitungannya menjadi Q dikalikan absolute Q. Sehingga kita akan tahu selain jumlah dari alirnya, arahnya searah dengan loop kalau positif atau berlawanan dengan loop kalau dia negatif. Tentunya kemudian kita hitung resistansi Q dan hitung Q yang terkoreksinya. Oke. Ya, baik. Kita akan mulai dari iterasi pertama, kemudian kita mulai dari loop 1 yang sebelah bawah, ya, di mana di loop 1 itu ada segmen pipa 1 ke 3, kemudian ada segmen pipa 3 ke 4, ya, kemudian ada segmen pipa 1 ke 4. Tapi maksud saya bahwa 1 ke 3 itu bukan berarti arahnya dari 1 ke 3 alirannya tidak adalah segmen pipa 1 3 itu. Jadi kita tidak membicarakan tentang arah aliran di sana. Dan sebagai konvensi nilai yang lebih kecil ada di sebelah depan. Seperti itu. Jadi untuk segmen pipa kita tidak membicarakan tentang arah. Nah, kemudian tadi N kita gunakan 2 karena kita akan menggunakan perumusan energi Darcy-Weisbach. Nah, untuk R kita ambil dari soal, ya. Untuk segmen 1-3 itu R-nya adalah 3, kemudian segmen 3-4 R-nya adalah 5, betul ya. Kemudian untuk 1-4 R-nya adalah 6, ya. Gitu. Nah, kemudian Q kita bisa isikan mungkin sebagai tebakan awal. Jadi sebagai tebakan awal, misalnya untuk segmen 1-3 ya adalah tadi 25 ya atau 25,0, kemudian searah jarum jam ya dari 1 ke 3 begitu alirannya. Kemudian untuk segmen 3-4 itu adalah berapa tadi? 30, tapi dia berlawanan dengan arah dari loop, sehingga dia adalah minus 30. Ini perlu diperhatikan. Ya, untuk segmen 3, segmen 1-4 ya. Segmen 1-4 tadi arahnya ke atas, searah dengan arah loop, sehingga di sini nilainya 10. Atau mungkin supaya konsisten saya balik saja, yang 1-4 di atas dan 3 di bawah ya, supaya urut. Jadi di sini 6, di sini 5, kemudian di sini ada 70, dan di sini adalah minus 30. Ya, jadi sudah kita masukkan N, R, dan Q-nya. Nah, kita tinggal hitung R dikalikan Q dikalikan nilai absolut dari Q. Kita entry di sana. Ini adalah R. Ini. Dan kita kalikan dengan Q. Kemudian kita kalikan dengan absolut. Ya. ABS. Dari Q tadi. Q adalah, nah ini saya nggak bisa klik ya di sini. Sehingga saya masukkan saja F14. Sel F14 itu adalah Q ya. Begitu. Nah, kemudian ini tinggal saya copy ke bawah. Tinggal ini ada titik di kanan bawahnya, tinggal saya drag ke sana. Atau ada copy paste juga boleh ya. Nah, kemudian selanjutnya saya hitung N dikalikan R dikalikan nilai absolut. Jadi di sini adalah N ini dikalikan R ini dikalikan nilai absolut dari Q. Gitu ya. Seperti itu.
Terus kita tarik ke bawah. Nah, kemudian setelah kolom G dan H itu selesai kita hitung, ya, yang merupakan nilai apa namanya head dan yang sebelah kanan atau nilai resistansi, kita hitung jumlahnya dulu, ya, karena di sini kita diminta untuk menghitung jumlahnya. Jadi ini akan kita jumlah dulu. Jadi ini adalah summasi dari sel-sel di atasnya, ya. Nah, ini juga demikian langsung dari, ya. Nah, kemudian kita ke kolom berikutnya, ya. Di sini kita akan menghitung delta G-nya atau koreksi terhadap G awal yang kita berikan. Ini kan belum tentu benar, ya, asumsi. Ini kita hitung koreksinya berapa. Nah, koreksi ini dihitung menggunakan rumus ini. Jadi koreksinya ini adalah minus penjumlahan dari total head dibagi penjumlahan dari resistensi, ya. Ini sebenarnya ini, ya, penjumlahan dari seluruh head yang ada dibagi dengan jumlah dari resistansinya. Gitu. Dan ini rumusnya sama semua, tapi kita entry saja, ya, supaya nanti bisa kita replikasi di yang selanjutnya. Ya, meskipun ini rumusnya sama, nggak apa-apa, kita entry saja begitu. Ya, jadi kita mendapatkan nilai G sebesar sekitar 20,75. Oh, maaf, ini harusnya negatif, ya. Negatif. Ini ada tanda negatifnya di depan, ya, jangan sampai keliru. Ya, itu koreksinya. Nah, lalu kita bisa dapatkan di terkoreksinya, dan di terkoreksi ini di asumsi di awal dikurangi atau ditambah dengan delta G. Ya, jadi ini adalah G ditambah dengan delta G. Terus ini kita bisa aplikasikan untuk pipa segmen yang lain. Gitu, ya. Kita sudah selesai dengan iterasi 1 untuk loop 1, lalu kita bergerak ke loop nomor 2. Ya, di loop nomor 2 itu ada segmen pipa 1, 2, ya. Begitu. Oh ya, untuk teks jangan lupa untuk menambahkan post probe, ya, di depannya. Ada segmen 1, 2, kemudian ada segmen 2, 3, betul. Kemudian ada segmen 1, 3. Oke. Nah, di sini ada segmen yang sama antara loop 1 dan loop 2, yaitu segmen 1, 3. Nah, ini kita, atau saya kasih tebal, ya. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa nanti ketika kita memasukkan nilai untuk loop segmen ini, Q yang kita masukkan bukan lagi Q asumsi, adalah Q yang sudah kita hitung sebelumnya, ya. Kebetulan yang 1,3 kan kita sudah hitung di sini, ya, dan kita sudah dapatkan nilai koreksi. Oke, kembali ke sini, kembali lagi N-nya adalah sama 2, ya, kemudian R. R untuk 1, 2 itu 1, ya, ini. Kemudian R untuk 2, 3 adalah 2, ya, ini. Ya, dan R untuk 1, 3 adalah 3. Oke. Kemudian asumsi awal, ya, tadi bahwa 1, 2 itu adalah ini. Kita asumsikan awal 26, betul, ya. Kemudian untuk 2, 3
Itu asumsi awalnya adalah atas ya 25. Karena arah loopnya begini, maka kalau dia alirannya dia berlawanan arah, sehingga tandanya harus kita perhatikan. Yaitu 25 gitu. Untuk 13 bagaimana? Nah, 13 itu aturannya adalah untuk segmen pipa yang sama itu kita harus menggunakan nilai yang paling baru. Sehingga untuk segmen ini Q-nya kita tidak menggunakan asumsi sendiri karena sudah ada yang dihitung dan terkoreksi, maka kita gunakan nilai yang. Tapi perhatikan bahwa nilai di segmen 13 ini arahnya adalah berlawanan ya. Asumsinya tadi ada arahnya ke sana, ke arah pojok kanan bawah. Untuk loop 1 dia bernilai positif, tapi untuk loop 2 dia bernilai negatif ya. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga untuk segmen 13 di loop 2 adalah negatif dari nilai yang sudah dihitung yang koreksi tadi. Begitu ya. Nah, aliran di 13 adalah ini negatif dari nilai 4,24 ini. Oke. Nah, selanjutnya rumus yang di atas bisa kita copy saja, termasuk dengan sumasinya begitu ya. Kemudian delta Q, saya rasa juga bisa kita copy. Kita lihat, cek. Ya, ini adalah ini kolom G dibagi kolom A ya, betul. Juga harusnya sama, biasa. Nah, kemudian delta Q juga sama, jadi delta Q adalah Q ditambah sama Q terkoreksi adalah Q ditambah delta Q ya. Kita bisa menggunakan rumus yang sama dengan delta. Ya, nah ini kita sudah selesai dengan loop atau iterasi 1. Loop 1 tapi iterasi 1. Nah, selanjutnya kita akan mulai dengan iterasi kedua. Jadi ini akan saya copy ke bawahnya untuk iterasi kedua. Nah, kita bagaimana? Jadi rule of thumb-nya adalah kita harus menggunakan nilai yang terbaru begitu ya. Jadi kita ingat kalau tadi di segmen ini kita menggunakan yang atasnya, nah kemudian yang segmen bawah karena yang baru adalah ini kita gunakan yang bagian bawah yang dari hitungan di loop 2 itu. Ya, jadi di sini nilainya sekali lagi arahnya berlawanan. Nah, kita harus berikan tanda minus dengan ya 13 yang terakhir yang kita hitung yang di situ. Ya, bagaimana dengan loop 14? Tadi juga kita sudah mendapatkan nilai baru dari loop 14 ya. Jadi kita sudah mendapatkan yang ini adalah nilai terbaru untuk 14. Ya. Bagaimana dengan 34? Kita juga sudah mendapatkan nilai terbaru untuk 34. Ada yang ini, jadi ini adalah sama dengan ini. Setelah itu, lagi kita akan hitung untuk parameter lainnya. Di sini kita sudah entry rumusnya, sehingga kita tinggal copy paste saja. Kita cek. Ya. Oke, kemudian ini juga begitu. Anda boleh copy paste, tapi silahkan Anda verifikasi ya, apakah itu sudah menghitung di blok yang benar atau tidak ya. Gitu. Nah, selanjutnya kita juga bisa hitung lagi nilai koreksi. Nah, begitu ya. Nah, saya lagi di loop 2 juga sama untuk segmen 1, 2. Di sini kita menggunakan nilai terbaru
dari segmen 1-2 yaitu ini. Ini sama dengan ini. Betul ya? Kita ada nilai dari segmen 1-2. Untuk segmen 23 kita menggunakan nilai terbaru dari segmen 23 yaitu ini. Nah, kemudian untuk segmen 13 tadi sekali lagi nilai perhitungan terbarunya adalah ini dan tandanya berlawanan. Ya, jangan lupa untuk memasukkan minus di depan, kemudian kita klik di segmen 13 yang terbaru. Nah, oke, sampai situ selesai. Tinggal kita copy yang sisanya, karena ini adalah rumusnya sama. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk verifikasi ya. Kita cek, ya. Oke. Kemudian ini, ya, sudah betul ya. Ya. Maaf, ini harusnya iterasi kedua. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan 2 iterasi dan perhatikan di sini bahwa nilai delta G-nya yang awalnya 20, sekitar 21 dan sekitar 4. Ini dia sudah makin mengecil ya, menjadi 1,5 dan 0,3. Nah, ini merupakan pertanda bahwa perhitungan kita itu sudah benar karena delta G atau errornya itu menjadi semakin kecil. Nah, untuk grup ketiga dan seterusnya itu menjadi lebih mudah karena semua rumus sudah kita masukkan, jadi kita tinggal copy seluruh blok ini dan jangan lupa untuk memberikan spasi yang sama ya di sini. Ini kita copy, kita berikan satu spasi di bawahnya sebagai iterasi ketiga. Di sini kita beri nama iterasi ketiga. Nah, di iterasi ketiga ini juga semakin kecil lagi ya. Artinya perhitungan kita sudah semakin konvergen. Nah, kalau kita mau, kita bikin satu loop lagi. Satu iterasi lagi, seperti itu. Nah, ini di sini ternyata errornya sudah kecil sekali. Kalau kita lihat, dia sudah di bawah 0,01 barangkali. Ya, dia sudah kecil sekali, sehingga kita bisa anggap bahwa hasilnya adalah seperti ini. Gitu ya. Ini adalah nilai koreksi di bagian akhir ya. Nah, ternyata saya copy ke sini dulu. Ya. Kita ingat bahwa untuk segmen 13 ya, untuk di loop 1 asumsinya adalah alirannya adalah ke sebelah kanan bawah ya, dan ternyata di sini ditemukan nilainya adalah negatif ya, sehingga ternyata arah yang awal kita berikan itu keliru dan yang betul adalah ke arah sana gitu ya, sebesar berapa tadi 1,51. Kemudian untuk segmen 14 ya, berarti kita berikan arahnya ke atas dan ternyata nilainya positif sehingga itu benar, jadi dia arahnya ke atas dengan debit sebesar 47,73. Ya, kemudian untuk segmen 34 ini ya. Ini penomorannya seperti ini. 1, 2,
gitu ya. Nah, untuk segmen 34 di situ kita asumsikan di loop 1 adalah ke arah sana ya, dan memang betul ini arahnya negatif atau tandanya negatif, jadi dia adalah arahnya ke sana sebesar 52,27 ya. Ya, ini dua dari 12 asumsinya ke arah sana ya, betul. Jadi nilainya positif sehingga betul di sini berarti alirannya adalah sekitar 29,24. Yang 24 kita asumsikan tadi awalnya arahnya adalah ke atas ya, negatif, dan kita dapatkan untuk segmen 23 memang bernilai negatif, yaitu sebesar 20,76. Artinya arahnya betul ke atas gitu ya. Nah, seperti itu. 13 sama. Jadi untuk 13 tadi, untuk loop kedua yang atas, nilainya adalah positif karena dia searah dengan arah loop yang. Nah, hasilnya adalah seperti ini ternyata. Jadi dari 100 yang masuk itu 47 mengalir ke atas, 52 mengalir ya, kemudian dari 1 itu 20 keluar, 29,24 ke kanan, kemudian ada masuk lagi dari poin 3 ini sebesar 1,51. Nah, ini kalau kita jumlahkan, maka di titik ini 29,24 ditambah 20,76 itu harus dengan 50 begitu ya. Dan di sini di titik 3 52,27 itu dikurangi dengan 1,51 dikurangi dengan 20,76 itu juga harus sama 30 dan 11. Ini kira-kira seperti itu contoh penggunaan metode T-cross untuk sirkuit yang relatif sederhana. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan? Mau nanya, Pak. Izin bertanya. Ya. Tadi kan untuk iterasi 1 dan 2. Nah, pas di iterasi 2 itu kita kan mau pakai misalnya 1/3-nya nih Pak, berarti pakai key terkoreksi yang terbaru. Terus 1/4-nya juga pakai key terkoreksi yang terbaru kan Pak. Nah, kenapa di 3 dan 4-nya itu langsung nggak diganti gitu Pak, pakai key terkoreksi yang baru Pak? 3/4 kita gunakan yang terbaru juga di iterasi 2 ya, betul ya pertanyaannya ya. Di iterasi 2 untuk segmen 3/4 itu kita gunakan yang terbaru, yaitu ini. Karena untuk segmen 3/4 yang terbaru ya hanya ini yang kita ketahui, betul nggak? Maksudnya bukan di segmen 3/4 Pak, tapi di iterasi 3 dan iterasi 4 Pak. Oh, di iterasi 3 dan 4. Nah, di sini kan pada saat kita membentuk di 2 iterasi ini, itu semua sudah kita pertimbangkan ya. Jadi kalau kita lihat misalnya di segmen 3/4 di iterasi 3, ini harusnya ngambil dari mana? Ngambil dari yang ini. 3/4 itu Pak. Ya, jadi ini kalau kita lihat dia sudah otomatis ngambil dari sana. Ya. Jadi untuk iterasi 3 dan selanjutnya lagi, misalnya segmen 1-2, ini benar nggak ngambil dari segmen 1-2 di iterasi sebelumnya? Ada double klik begitu? Oh iya, dia sudah benar ngambil dari sana ya. Begitu. Iya Pak, makasih Pak. Ya. Bagaimana Anda cara mengecek yang lain gimana tadi dari delta Q-nya ini? Kalau
rumus Anda benar, Anda mengambil dari, maka dari iterasi ke iterasi, itu delta Q-nya ini akan semakin mengecil. Itu tandanya seperti itu. Ini, ya, dia makin lama akan makin kecil. Nah, kalau tidak terjadi yang seperti ini, cek lagi. Anda harus cek lagi apakah Anda sudah mengambil dari segmen yang benar dari perhitungan yang terbaru. Nah, kemudian jangan lupa ketika Anda ada segmen yang sama, ya, untuk memperhatikan tandanya. Ya. Untuk memperhatikan tandanya, jangan lupa untuk dibalik. Ya, kalau misalnya di awal dia negatif, maka jangan lupa untuk membalik di bawah jadi positif. Kalau positif dibalik itu kalau ada segmen yang sama di dua loop yang seperti ini, gitu. Ya, nah, itu mungkin beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Ada lagi? Ada satu lagi sih Pak, itu Ya. Pak mau yang pertama kali Pak memastikan juga Pak untuk kita kan mau analisis loop ini ya Pak. Nah kita mau Ya. tentuin arah Q-nya. Jadi mastiin arah Q-nya itu benar gimana ya Pak? Dia ke atas atau dia ke samping atau dia ke kiri gitu gimana Pak? Ya, nanti misalnya yang segmen 13 tadi ya, kita ambil di segmen 13, di loop 1, kan kita asumsikan awal itu kan arahnya ke sana ya, dari 1 ke 3 ya. Makanya di loop 1, itu kita asumsikan positif ya, karena dia searah dengan arah loop kan. Arah loopnya kan 1, 3, 3, 4, 4, 1 begitu ya. Nah karena arahnya juga 1, 3, dia menjadi positif. Asumsi awalnya seperti itu. Nah, di akhir nanti kita tahu bahwa di loop 1, oh ternyata nggak positif, dia nilainya negatif. Berarti arah asumsi awal kita itu yang di atas ini kan asumsi awal ya. Atau ini awalnya kita asumsikan positif, di akhir kita tahu nanti, oh ternyata negatif. Berarti asumsi awal kita tadi keliru. Ya, tapi nggak apa-apa. Asumsi kita awal keliru nggak apa-apa. Toh nanti di akhir kita akan tahu Q-nya berapa dan I-nya ke mana. Ya. Jadi asumsi awal itu kita tahu bahwa ternyata kalau kita lihat dari loop 1 yang arahnya searah jarum jam, yang positifnya adalah dari 1 ke 3, ternyata nilainya negatif. Oh, kalau gitu arahnya bukan dari 1 ke 3, tapi dari 3 ke 1. Nah, besarannya berapa? 1,5. Begitu. Gitu ya. Tentu ketika Anda berasumsi bahwa atau Anda menggunakan saya maunya positifnya yang berlawanan dengan arah jarum jam gitu ya. Anda bisa coba sendiri nanti, berarti di sini Anda positif, dan di sini Anda ketemu negatif. Seperti itu. Oke. Baik Pak. Itu kan asumsi awal. Tapi di akhir ini kita sebenarnya tahu besarnya. Ya. Ya Pak, makasih Pak. Ya. Oke. Kita mungkin hati-hati saja sih sebetulnya. Oke. Ada pertanyaan lain? Baik, jadi contoh 1 sudah bisa kita selesaikan ya. Pak, Ya. mohon maaf Pak, mungkin nanti yang apa namanya ini Excel yang ini boleh dikirim di Google Classroom Pak. Tadi soalnya sempat ngikutin, cuman karena kurang paham menggunakan Excel jadi sempat terhenti Pak. Oh ya, oke. Ya nggak apa-apa, nanti sambil mempelajari Excel-nya juga berarti ya. Iya Pak. Jadi bisa sempat. Dan nanti saya posting yang ini di Google
Classroom ya. Oke, saya rasa kita harus bergerak ke yang berikutnya ya, yang lebih kompleks sedikit. Contohnya adalah ini ya, yang di sini. Bedanya adalah di sini kita mungkin ini harusnya bukan kita pakai yang istilah. Oke, untuk contoh yang kedua, kita gunakan yang ini ya. Nah, yang ini mungkin sedikit lebih kompleks dibandingkan yang pertama tadi. Jadi kalau tadi R-nya diberikan ya secara langsung, maka untuk contoh yang ini R-nya kita harus hitung sendiri ya. Kita harus hitung sendiri sehingga kita perlu untuk menghitung R-nya terlebih dahulu. Kalau tadi kan R-nya langsung disebutkan ya 1, 6, 5 dan sebagainya. Nah, ini kita harus hitung dari faktor prediksinya itu sendiri. Nah, di sini sirkuitnya juga lebih kompleks ya, seperti ini. Jadi di sana ada beberapa segmen ya, ada A, B, B, C, C, D, kemudian D, F, C, E, dan F ya. Kemudian juga ada F, jadi ini sedikit lebih kompleks dengan aliran masuk dan aliran keluar yang sudah diberikan juga. Jadi di sini di bawah B ada 350 liter per detik, dari titik D ada 100 liter per detik, dari E ada 450 liter per detik, dan dari F ada 50 liter per detik yang keluar ya. Nah, misalnya ini adalah jalinan perpipaan PDAM begitu ya, seperti misalnya. Kemudian sumbernya dari mana? Sumbernya ini dari sebuah reservoir yang memiliki head sebesar 65 meter, gitu ya. Dan di sini kita diminta untuk menghitung laju alirnya pada setiap pipa dan juga tekanan pada setiap node A, B, C, D, E, dan F. Jadi prosedurnya kira-kira sama dengan yang tadi.
Nah, ini di sini friction factor-nya kita tidak menggunakan yang Whisper, tapi kita menggunakan rumusan dari chain yang lebih sederhana dan tidak memerlukan iterasi, gitu ya. Waktunya cepat sekali. Ya, oke, kita mulai dengan iterasi 1. Ya, di sana ada beberapa loop, ya. Nah, di sini kita asumsikan loop 1 terus searah terunceng sehingga A ke B positif, B ke C positif, C ke E positif, E ke F positif, dan F ke A lagi itu positif. Ya. Kemudian loop 2 juga searah terunceng di sini. E ke C positif, C ke D positif, D ke F positif, kemudian F ke E juga positif. Sebaliknya adalah negatif. Kita mulai dari loop 1, di sana ada segmen B, ya, itu kita sebut begitu saja. Kemudian ada segmen BC, kemudian ada segmen CE, kemudian ada segmen EF, ya, kemudian ada segmen F. Oke, sana diketahui bahwa kasarannya adalah 0,3 dan saya ini situasinya harusnya. Nah, ini ada loop 1 memang ada itu adalah loop 1. E-nya adalah 0,3 mm dan di dalam meter dia berarti 0,3 dibagi berapa? 1000. Betul ya? Sehingga dia adalah 0,0003. Gitu ya. Kekasarannya sama semua untuk semua pipa. Di loop 1 diameternya, loop AB diameternya adalah 400 mm, sehingga di dalam meter dia adalah 0,4, BC 200 mm atau 0,2, kemudian CE 350 mm, betul, 0,35. EF adalah 0,25 meter dan AF 300 mili adalah 0,3 meter. Ya, kemudian untuk penampang lintangnya, ya kita tahu diameternya, penampang lintang adalah pi dikalikan diameter kuadrat, ya, dibagi 4, begitu kan? Ini sama, sehingga kita tinggal drag ke bawah begitu. Ya, ini rumusnya akan copy semua ke bawah. Sehingga untuk AB itu 220, kemudian BC adalah 100 meter, CE adalah 150, kemudian EF adalah 250, kemudian AF itu berapa? 180 ya. Oke, 180. Nah, kemudian kita akan hitung friction factor. Ya. Nah, rumusnya kita akan gunakan rumus yang ini. Tapi untuk tebakan awal, karena kita belum tahu Reynolds number-nya, kita asumsikan dulu Reynolds number-nya ini di aliran turbulen sempurna. Di aliran turbulen sempurna,
Dan untuk aliran turbulence sempurna itu Reynolds number-nya sangat besar ya, sangat besar, sehingga untuk sementara kita anggap term ini yang di sebelah kanan ini 0. T sangat besar, ini sehingga 5,74 dibagi dengan nilai yang sangat besar ini sebutkan dulu 0. Tidak apa-apa. Sehingga F-nya adalah 1,325 di natural dari kan, di sini maksudnya E tadi ya, dibagi 3,7 dikalikan D. Jadi F-nya di sini 1,325 kali E dibagi natural dari E ini ya dibagi 3,7 kali D ya. Kemudian dikuadratkan. Gitu. Nah, ya. Jadi kita dapatkan F sebesar 0,0183 sebagai F awalnya. Kemudian ini juga tinggal kita copy ke sana. Nah, kemudian bisa hitung dari rumus yang sudah kita tahu ya, bahwa R itu adalah mana? Ini ya. Ada rumusnya di sini. Kita hitung menggunakan rumus ini, di mana R adalah X, Friction factor dikalikan L, panjang pipa, dibagi dalam kurung 2 dikalikan G 6,8 meter persegi kuadrat dikalikan A kuadrat. Nanti A kita sudah hitung, ini kita kuadratkan, begitu ya, dikalikan D, diameter. Diameter. Ya, nah, kita dapatkan nilai R. Sama, ini kita cek juga ke bawah, kemudian N-nya 2, nah kemudian Q-nya bagaimana? Nah ini Q perlu kita asumsikan ya, sama seperti awal tadi ya, jadi Q-nya bisa kita tebak-tebak dulu. Jadi di sini mungkin untuk cepatnya, karena kita waktunya sudah mau habis ya, nggak terasa ya. Di sini asumsinya misalnya untuk segmen AB alirannya adalah 0,5, kemudian untuk segmen BC adalah 0,1, kemudian untuk segmen FCE juga 0,5 ya, kemudian untuk segmen EF adalah minus 1,1. Nah, nanti Anda bisa coba asumsikan ya, misalnya. Baru satu kali itu. Ya, oke.
untuk soal yang lain, jadi ini kita misalnya asumsikan untuk segmen AB adalah 475, ya. Kemudian untuk segmen BC adalah 125, kemudian untuk segmen CE di situ 100, kemudian untuk segmen EF itu minus 350, ya. Kemudian untuk segmen F itu minus 475, ya. Tentu asumsi nanti bisa Anda bangun sendiri, ya. Bapak. Kemudian kita hitung R dikalikan Q dikalikan nilai absolut dari Q, R dikalikan Q kan 19 dikalikan absolut dari K19. Kurang lebar. Ya, karena dia liter per detik, jadi kita bagi dengan 1000, ya, untuk mendapatkan meter titik per detik. Itu atau juga nggak apa-apa. Dari sini kita biarkan saja dia liter per detik. Nah, kita copy juga ke bawah. Kemudian kita hitung NR kali absolut Q-nya sama dengan N dikalikan R dikalikan absolut dari I. Begitu. Ya. Kemudian kita hitung delta Q, rumusnya adalah minus. Maaf, ini harus kita jumlahkan dulu. Ini adalah jumlah ini. Ya. Ini adalah, ya, kita cuma simbol somasi di sini, ya, supaya tepat. Kalau kurang lebar kita lebarkan. Oke. Nah, sama dengan yang lebih delta Q adalah hasil somasi ini dibagi dengan hasil somasi ini, jangan lupa negatifnya, ya, tanda negatif. Nah, ini juga harus dimasukkan satu persatu, kita tidak bisa langsung copy begitu saja. Nah, dari sini kita bisa hitung corrected Q-nya, bahwa corrected Q itu adalah Q ditambah delta Q. Nah, ini kita tinggal ulang ke sana, ya. Nah, kemudian kita bisa hitung nilai kecepatannya, yang kita tahu Q-nya, kita tahu A-nya, itu, ya, sehingga nanti berarti kecepatan absolutnya adalah Q dibagi A, ya. Oke. Ya,
Rasanya mungkin ini terlalu besar ya, sehingga kita bisa koreksi di sini. Dengan bagi 1000 karena dia adalah HD adalah masih liter ya, G-nya masih liter per detik. Kita konversi ke meter kubik per detik dengan membagi 1000. Di sini kita dapatkan V-nya adalah seperti ini. Ya, ingat ya, di sini satuannya masih liter per detik ya. Sehingga untuk mendapatkan kecepatan dalam meter per detik, liter per detiknya ini harus diubah dulu ke meter kubik per detik, sehingga ini G-nya ini harus dibagi 1000 dulu untuk mendapatkan kecepatan. Nah, dari sini baru kita tahu Reynolds number-nya, ya, kita ingat rumus untuk Reynolds number adalah V dikalikan diameter dikalikan viskositas kinematik, betul ya? Diambil di rumus. Jadi ini adalah V dikalikan diameter dibagi 10 kali 10 pangkat minus 6 untuk air ya, dalam temperatur ruangan. Kita sekarang cepat 1 pangkat minus 6. Nah, di sini kita dapatkan Reynolds number-nya seperti ini. Nah, di sini kita hitung lagi perubahan dari G. Jadi ini adalah nilai G yang baru dikurangi nilai G yang lama dibagi dengan nilai G yang baru dalam persen. Ini berarti saya harus kalikan 100 karena dalam persen ya. Oke, jadi di awal penyesuaiannya adalah sekitar 13%. Oke. Nah, di sini perhatikan lagi bahwa antara loop 1 dan loop 2 ada 2 segmen pipa yang sama ya. Loop 1 dan 2 yaitu segmen CE dan segmen EF. Jadi CE dan EF akan saya tabelkan sebagai tabel. Oke, kita ke loop 2. Di sana pipanya ada pipa CD, ada pipa CD, CE itu ya. Kemudian ada pipa EF, kemudian ada pipa DF. Di sini CE dan EF adalah sama. Jangan lupa nanti kita ambil nilainya dari nilai yang sudah dikoreksi yang di atas ya untuk aliran. Kekasarannya sama. Jadi ini kita copy, Ctrl C dan Ctrl V. Kita copy diameter untuk CD itu adalah 150 mili atau 0,15. Kemudian CE adalah tadi sudah ya 0,35. EF sama 0,25. D adalah 0,3 atau 300 mm. Oh ya, untuk rumus luas penampang tinggal kita copy saja. Kemudian kita cek ke bawah, dia akan menghitung luasnya sendiri. Nah, panjang kita perlu masukkan lagi. CD adalah 80 meter, CE adalah 150 meter, EF adalah 80, kemudian DF adalah 200. Faktor friksi, ya, ingat tadi kita sudah menghitung Reynolds number-nya di sini. Oh,
kita bisa asumsikan menggunakan yang lama dulu juga total. Nanti yang iterasi kedua baru kita hitung dengan Reynolds number-nya ya. R ini juga rumus yang diberikan, bisa kita copy. N-nya sama, Q, ya. Q ini adalah asumsi awal. Jadi untuk CD ini di sini misalnya kita asumsikan bahwa di sana aliran awalnya adalah asumsi awalnya adalah misalnya 25. Kemudian untuk CE, nah ingat CE tadi kita sudah hitung ya, di atas kita dapatkan yang mana ini ya. Tapi arahnya akan berkebalikan, jadi jangan lupa untuk CE kita klik yang corrected key yang sudah kita hitung sebelumnya. EF juga begitu, ini merupakan kebalikan dari yang atas, arahnya ini, ya. Kemudian yang DF kita belum pernah hitung sebelumnya, dan ini kita di sini kita asumsikan arahnya atau misalnya minus 75. Ya lagi kita tinggal hitung, kita bisa copy langsung rumusnya. Copy langsung rumusnya dari atas, kita cek. Ya, kemudian jangan lupa kita somasi, ya. Menggunakan simbol sigma di sini, kita somasi, ya. Terus gitu. Nah, untuk koreksinya jangan lupa minus ini, ya. Oh, sama. Tapi kita tidak boleh copy di sini ya, kita harus entry satu persatu untuk yang delta G. Nah, gitu. Corrected sama rumusnya ya, Q ditambah delta Q, kita cek ya betul, sehingga kita tinggal distribusikan ke bawah gitu. Sama untuk kecepatan juga, copy kita paste di sini. Reynolds number juga sama, kita tinggal copy paste. Kemudian percent change juga sama, tinggal copy paste. Yang harus hati-hati adalah kita menghitung delta Q, ya itu saja. Jangan sampai asal copy. Nah, jadi kita sudah dapatkan itu komplit untuk loop iterasi 1. Nah, kita akan ke iterasi kedua ya. Dilihat di sini ternyata perubahannya ada yang besar sekali ya di segmen CD. Nah, nanti di loop berikutnya kalau perhitungan kita benar harusnya ini key persennya semakin kecil ya, key percent change-nya. Nah, untuk ini kita bisa copy iterasi kedua sampai ke parameternya. Kita bicara saja. Karena kita sudah punya Reynolds, kita bisa masukkan ke rumus yang ini. Ya, jadi kita, faktor yang ini harus kita tambahkan ke yang tadi ya. Jadi untuk F-nya kita copy dulu 1,
itu kita koreksi dulu yang jadi di sini harus kita tambahkan ditambah berapa tadi 5,74 per Reynolds 0,9 ya 5,74 per ini Reynolds numbernya adalah yang ini pangkat 0,9 itu ya ternyata meskipun Reynolds numbernya sudah kita koreksi beda dengan yang awal tidak besar ya jadi kita tinggal seret ke bawah. Oke, apa ini? Salah. Oh, iya. Ini harusnya adalah absolut ya. Sehingga kita tidak mendapatkan kecepatan yang bernilai negatif. Makanya ada Reynolds number negatif di sana. Oke. Ya. Oke. Nah, R sama. Tinggal kita hitung. Atau kita copy rumusnya dari atas ke bawah. N-nya juga sama. Kita copy dari atas ke bawah. Q. Ya. Di sini Q. Nah, untuk I, kita hitung atau kita ambil dari nilai yang terbaru. Ya. Segmen AB tadi kita sudah dapatkan Q yang terbaru, corrected Q-nya, karena dia bukan segmen yang sama, kita bisa copy dari atas, BC juga kita dapatkan dari corrected Q-nya. Nah, yang CE, itu kita ambil dari yang terbaru dengan tanda yang dibalik. Ya, CE, tandanya kita balik, ambil dari yang terbaru adalah yang gitu. EF juga begitu, tandanya kita balik, kita ambil dari yang ini. Nah, kemudian untuk AF kita ambil yang baru, ada ini ya. Ini sama dengan oke. Kemudian CD kita ambil dari yang terbaru adalah ini. Ya sudah. CE ini kita ambil dari yang terbaru yang sudah kita hitung. Oh, ini harus kita teruskan dulu ya. Nah, ini harus kita lanjutkan dulu ke sana. Copy. Kemudian ini juga boleh kita copy, saya rasa. Ya. Kemudian, nah, maka kita sudah mendapatkan corrected key untuk CE dan EF, itu kita ambil dari sana. Jangan lupa tandanya kita balik dengan tanda minus. CE ini adalah yang terbaru. Kemudian EF minus adalah yang terbaru adalah ini. Kemudian DF yang terbaru adalah ini. Jadi untuk segmen pipa yang sama, jangan lupa untuk memilih tanda. Nah, seterusnya kita tinggal copy saja dari sama-sama loop kedua ya. Kita copy di sini. Yang tercopy adalah rumusnya ya, jadi bukan apa.
Kira-kira kita cek lagi ya. Untuk dari F-nya, apakah kita sudah mengambil dari tempat yang benar? Oh iya. Ini. Oke. Oke. Ini adalah iterasi kedua, kita sudah selesai. Jadi setelah iterasi kedua, kita bisa langsung ke copy saja seluruhnya untuk membuat iterasi ketiga. Nah, tapi mungkin di sini saya ada kekeliruan ya. Ya, mungkin ada yang keliru. Jadi nanti kita bisa cek lagi, tapi nanti akan saya berikan yang versi yang sudah benarnya ya. Jadi harusnya gitu nanti di persen change-nya ini harusnya sih semakin kecil ya. Tapi ini karena ada salah di suatu tempat, ini nanti mungkin harus saya cek lagi, saya koreksi lagi. F-nya sudah kelihatan bisa betul ya. Atau ada yang tahu kira-kira kelirunya di mana? Satu panel 220 100 200. Oh, ini harusnya 100 ya. BC itu harusnya 100 ya. Kemudian CE 150, EF 80. Dan AF 180. Betul. 20, 100, 150, 80, dan 180. Oke. Diameter 0,4, 0,2, 0,35, 0,25, dan 0,3 ya. Dan CD 80, CE 150, EF 80, dan EF adalah 200 ya. Oke, jadi ada salah panjang kita.
Kita coba satu loop lagi. Oke. 1, 2, 3, 4. Kemudian loop kelima kita lihat. Ya, semakin kecil kelihatannya errornya. Kemudian kita coba lagi loop ke-6. Loop ke-7. Dan loop ke-8. Ya, di sini errornya sudah di bawah 1% semua ya. Jadi di loop ke-8 ini kelihatannya sudah berhasil terkonvergensi. Dan di sini kita ketahui ya, ini adalah aliran dari finalnya. Di sana HB itu adalah di loop 1, di loop yang sebelah atas, saya copy lagi saja di laporan. Ya, untuk AB itu sesuai dengan arah aliran, ya, jadi arahnya ke sana dari A ke B. Besar debitnya adalah 511,115 liter per detik. Kemudian untuk BC arahnya adalah 161,115 ya, sesuai dengan huruf low, jadi dia ke bawah. Dan kemudian untuk CE itu 287,275, jadi arahnya ke sana ya, 287,875, 275. Kemudian untuk EF itu arah minus 162,725. Jadi arah loopnya ke sana, dia minus, berarti arah untuk EF itu adalah ke sana ya, dari F ke E ya, dia melawan arah loop karena di sini diketahui nilainya negatif ya. Kemudian untuk AF itu arahnya atau nilai 38,85 ini, terus dia berlawanan dengan loop. Kita tahu arah loopnya adalah ke atas, berarti untuk segmen AF ini karena dia nilainya negatif, sedangkan arah positifnya adalah ke atas, maka berarti dia adalah mengalir ke bawah begitu ya, interpretasinya seperti itu. Kemudian untuk CD untuk loop 2 ya, CD ini arahnya atau besarnya ada 20,350, ini positif, jadi dia searah dengan loop ya, searah jarum jam aliran dari C ke D. Kemudian untuk CE itu adalah 287,180, dia berarti arahnya adalah arah sari dengan loop ya, artinya ke kanan. Kemudian dia mestinya harusnya berlawanan dengan atas. Oh iya, berarti ada kesalahan kecil di sana, mungkin dari atas ya. Nah, kemudian untuk EF ya, itu arah loopnya adalah dari F ke E, tapi ini nilainya negatif sehingga alirannya dari E ke F sebesar 162,8 ya, sedangkan
untuk segmen DF itu arah positifnya adalah dari D ke F, tapi karena ini ternyata nilainya adalah negatif, maka dia arahnya adalah dari F ke D. Kira-kira begitu. Kelihatannya masih ada kekeliruan, ini akan saya cek lagi ya, akan saya cek lagi. Tetapi untuk yang soal ini adalah contoh saja dari jaringan yang relatif lebih kompleks. Nanti tentu Anda bisa coba sendiri. Ya. Anda bisa koreksi, barangkali tadi saya ada membuat satu kekeliruan ya dalam hitungan. Jadi berdasarkan teori-teori yang ada tadi, Anda bisa koreksi. Oke, mungkin ya karena waktunya sudah dekat dengan sholat Jumat. Sementara mungkin saya tuliskan di sini, sisanya mungkin ada di YouTube yang sudah saya share minggu kemarin. Materialnya sudah saya share ya untuk tugas yang ini ya, di mana salah satu tugas Anda adalah untuk melihat channel YouTube yang juga membahas tentang metode Hardy Cross ini. Oke, itu mungkin adalah apa yang bisa tersampaikan sampai akhir kuliahan hari ini. Mudah-mudahan bisa ditangkap. Nanti materinya akan saya posting termasuk dengan Excel-nya. Anda bisa coba-coba sendiri. Kemudian untuk PR tidak banyak, mungkin sedikit saja dan lebih sederhana dari yang saya bahas tadi ya. Mana tadi presentasinya? Ya, nah untuk PR itu coba Anda kerjakan nomor 10.16 dan 10.20 ya. Cukup menggunakan Excel saja karena kita belum sampai ke program EPANET-nya, tetapi programnya Anda bisa download baik dari Google Drive, dari Google Classroom maupun dari internet ya. Nanti Anda bisa coba gunakan dan Anda bisa coba-coba sendiri untuk memverifikasi hasil dari Excel tadi. Saya kira EPANET ini akan sangat membantu karena ini merupakan simplifikasi ya. Sudah jadi. Wah, kenapa kita harus repot-repot menggunakan Excel kalau itu? Excel ini adalah tujuannya terutama untuk membantu pemahaman Anda. Tetapi nanti di dunia kerja tentu Anda punya opsi untuk mengolah menggunakan Excel atau menggunakan EPANET ini. Nah, nanti di ujian kemungkinan besar kita akan memberikan persoalan dan Anda nanti coba selesaikan menggunakan Excel. Mungkin kalau bisa menggunakan EPANET nanti juga malah terlalu mudah yang itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Dikumpulkan sebelum tanggal 20 Juni tahun 2022. Ya, kayak benda yang kemarin. Juga insya Allah di Google Classroom sehingga bisa Anda gunakan sebagai materi belajar. Ingat, nanti ujian akhir itu menurut jadwal ya, sistem akademik adalah tanggal 1 Juli. Jadi masih ada cukup waktu bagi Anda untuk belajar dan berguru. Sekian dari saya. Oke, terima kasih atas perhatiannya, atas kesabarannya.